Halo guys, saya yakin kabar kalian baik semuanya kan? Alur cerita kali ini adalah kisah nyata seorang perempuan muda yang menjadi ratu catur pertama kali di negaranya. Tinggal di Katwe, sebuah perkampungan kumuh di Kampala, Uganda, adalah perjuangan konstan bagi Fiona yang berusia 10 tahun. Ibunya yang bernama Naku Harriet, kakaknya yang bernama Nike, dan kedua adik laki-lakinya yang bernama Brian dan Richard. Mereka membantu ibu mereka berjualan jagung dan mengambil air. Mereka hidup tanpa pendidikan seperti layaknya anak-anak lain. Itu semua mereka lakukan karena ayahnya telah meninggal dunia. Tapi nasibnya berubah ketika suatu hari dia bertemu Robert Katende yang akan menjadi gurunya bermain catur. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur ceritanya. Scene dimulai di mana kala itu masih tahun 2007 yang berlokasi di Kampala. Nike bercerita jika kekasih Nike yang bernama Theo membawa motor baru untuk menjemputnya. Fiona dan Brian memuji Nike. Tapi sayangnya Harriet, adik sang ibu, tidak menyukai Theo. Tak lama Theo pun datang dengan motor barunya itu. Tapi sang ibu lantas mengusir Theo dan melarangnya berkencan dengan Nike. Nike tampak kecewa. Sang ibu berkata bahwa yang dia butuhkan adalah Nike menjual jagungnya untuk mendapatkan uang sehingga dapat membelikan adiknya makanan. Nike dengan wajah marah akhirnya pergi. Scene lalu berlanjut di mana Brian yang selesai menjual jagungnya pergi melihat pelatihan sepak bola. Terlihat seorang pelatih melihat mereka berdua dan mengajak mereka untuk bermain bola. Mereka pun menolak untuk bermain sepak bola karena takut cedera. Mereka berpikir bila mereka cedera mereka harus berobat ke dokter. Dan mereka tidak punya uang untuk berobat. Dari situ sang pelatih berinisiatif untuk mengajak mereka bermain catur. Sang pelatih itu bernama Robert Katende. Ia bercerita bahwa dulu saat ia masih kuliah, di mana dia mengikuti pertandingan catur melawan anak kota, dia bercerita tentang bagaimana dia melawan mereka hingga dia memenangkannya. Setelah itu, Robert mendapatkan uang, dan uang itu digunakannya untuk membiayai kuliahnya. Brian dan temannya pun menjadi tertarik karena cerita dari sang pelatih dan berharap Robert mau mengajari mereka. Singkat cerita, Brian hendak pergi ke tempat pelatihan catur. Melihat saudara laki-lakinya hendak pergi, Fiona membuntuti Brian. Sampailah ia di tempat yang dituju Brian. Terlihat Robert yang datang sembari menyapa para muridnya. Mereka kemudian bersama memasuki tempat pelatihan itu. Fiona yang penasaran, ia mengintip dari luar. Robert melihat Fiona. Dia langsung menyuruhnya masuk dan bergabung. Tapi dia malah diejek rekan-rekannya karena bau babi. Fiona yang tidak terima lantas menghajar anak yang mengejeknya itu. Pelatih melihat Fiona dengan takjub dan menanyakan nama Fiona sembari memberikan secangkir bubur untuknya. Fiona. Setelah itu, Robert menyuruh Gloria mengajari Fiona. Saat Gloria sedang mengajari Fiona, dia merasa terganggu dengan bau Fiona, hingga Gloria menyuruhnya pergi. Tapi itu tidak mematahkan semangatnya. Fiona jadi rajin mandi dan terus berlatih bermain catur. Setelah itu, dia lanjut belajar dengan Gloria. Fiona sangat rajin berlatih. Di rumahnya, dia belajar bersama adiknya. Ya, walaupun dirinya masih kalah, dia tidak putus asa untuk terus memperbaiki kesalahannya. Scene lalu berpindah di mana Robert yang sedang melihat lowongan pekerjaan teknisi senior di koran. Sepertinya Robert akan melamar kerja di tempat itu. Benar saja, di keesokan hari, Robert mendatangi tempat loker itu dan dia dijanjikan akan diterima tetapi membutuhkan waktu. Scene berlanjut di mana kala itu sudah berganti tahun yakni 2008. Di sana terlihat Viola yang semakin lincah memainkan catur hingga dia berhasil mengalahkan Joseph. Checkmate. She won. Give a checkmate. What? Robert menanyakan perihal teknik Viola yang jenius itu. Dia menanyakan apakah Fiona membaca buku tentang catur. Fiona lantas menjawab bahwa dirinya tidak bisa membaca, melainkan hanya memainkan otaknya saja. Murid Robert menagih janjinya untuk bermain bersama anak-anak kota. Robert menemui kepala sekolah King's College yang bernama Mr. Diamond yang mengadakan Father Grimes di Budo. Kepala sekolah itu tidak menyetujui jika anak catur Katwe mengikuti perlombaan itu dikarenakan mereka sangat kotor. Sedangkan Budo adalah tempat elit yang bersih dan formal. Robert mengatakan bahwa skill mereka sangat unggul. Tapi Mr. Diamond itu tetap melarangnya dan mengatakan no dalam setiap dia berbicara. Mr. Diamond juga mengatakan bahwa dia harus membayar 4.000 shilling per anak dan dia yakin anak-anak didik Robert tidak mampu membayarnya.
Robert yang tidak putus asa lantas pamit dan menjanjikan uang itu agar anak Catway dapat mengikuti pertandingan Father Grimes. Scene berlanjut, Mr. Robert Katende akan melangsungkan pertandingan sepak bola. Singkat cerita, dia mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Dia berteriak, "Budo, Budo," kepada anak didiknya. Ternyata dia melakukan pertandingan hanya untuk membayar uang pendaftaran untuk anak Catway dan menyerahkannya ke Tuan Diamond. Scene berpindah di mana istri Robert memarahinya karena dia bertanding sepak bola lagi untuk mendapatkan uang. Sang istri khawatir karena itu akan membuat cedera lamanya kambuh. Robert pun merayu istrinya hingga ia tidak marah lagi. I am such a lucky woman. Keesokan harinya, Harriet yang sedang membeli sesuatu, dia diberitahu rekannya bahwa anaknya itu sedang dipermainkan oleh Robert. Mereka mengira Robert adalah seorang pejudi. Harriet yang kesal lantas mendatangi tempat belajar catur dan membawa anaknya pergi dari sana. Robert mencari mereka dan mendapati mereka sedang berjualan di pasar. Dia meminta berbicara dengan Harriet. It's not gambling. It is a game of kings and your daughter. Her intelligence is very high. Dan singkat cerita, Harriet pun mengerti dan mengizinkan anak mereka pergi ke Budo untuk mengikuti turnamen Father Grimes. Dengan gembira, anak-anak Catway menaiki mobil sambil bernyanyi. Sampailah mereka di King's College, Budo. Mereka tampak terkejut dengan kemegahan gedung di sana. Acara sambutan pun dimulai. Seperti dugaan Mr. Diamond, anak-anak Catway yang menurutnya norak itu berulah. Lalu di malam hari, mereka disiapkan kasur satu-satu. Tapi mereka tidak terbiasa tidur di atas kasur dan memilih tidur di atas lantai. Good night, my pioneers. Di pagi hari, Robert menghampiri anak didiknya dan terkejut karena mereka ingin pulang. Ada juga yang menangis. Tapi Robert menghibur mereka dan meyakinkan mereka. Was running for her life. Nice clothes, comfortable beds. They are like for your lives. Yeah? Amen. Amen. Come, we go. Hingga pertandingan pun dimulai. Skill anak Catway awalnya diremehkan oleh anak kota. None of your sneak attacks. This is not the ghetto. Tapi Benjamin mulai skakmatnya. Benjamin. Lalu disusul skakmat oleh Fiona. Itu membuat Robert dan kepala sekolah King's Budo serta anggota badan pemerintahan Federasi Catur Uganda bangga. Tim Fiona pun memenangkan turnamen tersebut. Setelah kemenangan itu, Fiona diajari cara membaca oleh istri Robert. The word chess. You play the game. Scene berlanjut di mana Fiona dan Brian yang sedang menjual jagungnya. Terlihat seorang yang memanggil Brian. Saat Brian menoreh dan pergi ke sana, dia tidak melihat ada motor lewat, sehingga dia tertabrak. Brian pun dilarikan ke rumah sakit untuk dioperasi dan operasi pun dilakukan. Karena tidak punya biaya, Harriet menyuruh anak-anaknya meninggalkan rumah sakit diam-diam. Sampailah mereka di depan rumah, tapi di sana sudah disambut oleh pemilik kontrakan yang menagih uang kontrakan. Karena tidak ada uang, Harriet dan anak-anaknya pun diusir. Padahal keadaan Brian saat itu sedang tidak baik. Akhirnya mereka tidur di sembarang tempat. Terlihat Harriet yang sedih meratapi kehidupannya yang sulit. Why did you go? Fiona melihatnya dan segera menghampiri ibunya itu. Singkat cerita, terlihat Nike yang dibonceng Theo, dia berhenti dan menghampiri mereka sembari memberikan uang untuk menyewa rumah. Awalnya ibunya yang kesal tidak mau menerima uang dari Nike, tapi karena memikirkan anaknya, akhirnya ia mau mengambilnya dan mereka pun pindah di rumah kontrakan. Dan singkat cerita, Fiona pun sering memenangkan piala catur. Scene lalu memperlihatkan di mana Fiona sedang dilatih bermain catur dengan Robert di pinggir danau. For my knight, I attack your king and take your rook. Robert tak menyangka bahwa Fiona dapat membaca 8 langkah ke depan. Robert lalu memuji Fiona dan mungkin Fiona bisa menjadi yang terbaik di Uganda untuk menjadi Grandmaster.
Scene lalu berpindah di mana Robert berkata kepada temannya untuk memasukkan Fiona ke dalam sekolah tempatnya bekerja. Tentu saja hal itu langsung tidak disetujui olehnya. Tapi telepon Robert tiba-tiba berdering. Ternyata itu dari Nyonya Gali alias anggota pemerintahan kemarin. Dia mengatakan bahwa anak Katwe diundang untuk mengikuti turnamen catur internasional di Sundan, mewakili Uganda yang disponsori oleh PBB. Singkat cerita, pergilah Robert dan anak-anak Katwe ke Sundan menaiki pesawat. Sesampainya di sana, Fiona berbicara dengan lawan mainnya. Dia diberitahu tentang cara jika Fiona ingin menjadi master, yakni jika dia dapat memenangkan 50% pertandingan, dia akan menjadi master dan mendapatkan gaji. Dengan semangat dan keyakinan yang bertambah, akhirnya Uganda yang diwakili oleh anak Katwe memenangkan peringkat ke-1 tingkat internasional. Sesampainya di rumah, Harriet terkejut dan bangga melihat anaknya pulang membawa piala. Ia seakan tak percaya mempunyai anak sejenius itu. Fiona mendapat gaya rambut baru, tapi sikap Fiona mulai berubah. Dia mulai susah diatur. Dia menjadi sombong atas pencapaiannya. Harriet yang khawatir lantas meminta pertanggungjawaban Robert tentang perubahan anaknya itu. Robert menemui Fiona, yang saat itu sedang membandingkan kehidupannya dengan kehidupan anak-anak di Sundan. Sesampainya di rumah, Robert terlihat sedih oleh istrinya. Robert mengatakan jika Fiona mempunyai bakat yang luar biasa, tapi dirinya tak bisa mengarahkan Fiona dengan benar. Harriet lantas tidak lagi mengizinkan Fiona bermain catur lagi. Bahkan saat dia belajar, Harriet menyuruhnya mematikan lilin karena akan menghabiskan minyak. Fiona kesal. Keesokan harinya, Brian merayu Harriet agar memberi Fiona kesempatan terakhir kalinya agar kehidupan mereka dapat berubah. Harriet lantas berganti pakaian dan merayu penjual kain yang dulu menyukainya untuk membeli baju yang ia kenakan. Uang itu sebagian dia pakai untuk membeli minyak agar Fiona dapat belajar lebih lama. Di malam hari, Fiona yang membaca buku lalu meniup api agar minyak tidak habis. Sang ibu terbangun dan menyalakan kembali apinya. Itu membuat hubungan mereka membaik. Besoknya, Harriet dan Fiona sedang berbincang-bincang. Lalu Fiona berjanji akan membelikan ibunya sebuah rumah. Scene berlanjut di tahun 2010. Fiona menampakkan kesombongannya di hadapan temannya. Dia menyebut dirinya master. Robert lantas menegurnya. Lanjut cerita, Fiona mengusulkan kalau dia ingin mengikuti pertandingan catur di Rusia bersama timnya. Mereka mengatakan kalau dia masih terlalu dini untuk ajang tersebut. Tapi itu ia lakukan agar mendapat gelar master jika mencetak 50% dari olimpiade catur sehingga dia mendapatkan gaji seperti yang dia impikan. I want to be a master more than anything in the world. Karena kegigihannya untuk menjadi master, akhirnya dia berangkat ke Rusia. Sampailah mereka di Rusia yang sedang musim salju. Hingga turnamen pun segera dimulai. Di sesi foto-foto, sangat terlihat Fiona yang paling muda di sana. Dia berkata pada Robert bahwa dirinya akan membalas jasanya dan ibunya dengan menjadi juara. Tibalah saat dia harus bertanding. Fiona terlihat gugup. Dia tak bisa konsentrasi. Hingga dia kalah. Dia langsung menjatuhkan queen yang dia miliki, bersalaman, dan meninggalkan tempat turnamen. Dia lari dari sana dan menangis. Robert mendapatinya dan mengatakan kalau dia tidak seharusnya meninggalkan grup. Fiona lantas berkata kalau dirinya takkan pernah terlihat bagus. Dia hanyalah penjual jagung. I sell maize. Catur sudah sangat mengganggunya. Dia merasa tidak seharusnya dia berada di sana, karena itu adalah bukan tempatnya. Fiona pulang dan melakukan pekerjaan hariannya seperti sebelum dia mengenal catur. Dia tampak murung. Di scene lain diperlihatkan di mana Robert mendapat telepon dari Tuan Wilson, Direktur Perairan Afrika Timur, dan mengabarkan kalau dirinya diterima sebagai teknisi supervisor, dan dia meminta untuk bertemu hari Senin. Robert lantas meminta waktu untuk memikirkannya dan berdiskusi terlebih dahulu kepada keluarganya. Scene lalu diperlihatkan Fiona yang menceritakan kondisi yang dialaminya, di mana badai hujan sudah menyapa Katwe. Nike yang harusnya menjaga Richard malah pergi berkencan dengan Theo. Terlihat Richard terkena air hujan karena tidak ada atap, hingga air yang naik menyeret apa saja di hadapannya.
Richard bertahan dengan berpegangan selendang miliknya. Harriet datang menyelamatkan Richard. Nike pulang dengan disambut tamparan ibunya. Dia tentu saja disalahkan oleh semua orang. Ibunya yang kesal membuang barang-barang milik Nike. Harriet yang kecewa dikejutkan lagi oleh pernyataan Nike bahwa dirinya hamil. Saat hujan reda mereka berkumpul. Fiona lantas mengatakan bahwa tak lama lagi pria akan datang mengejarnya. Lalu Fiona bertanya kepada Robert, di mana tempat dia bersembunyi? Robert menjawab dia akan menemukannya. Dan Fiona tidak boleh mengikuti jejak Nike. Dia harus menciptakan kesempatannya sendiri. Dia menyemangati Fiona karena kejuaraan Rabushenyi sudah menunggunya. Scene berlanjut di mana Robert sedang di teras dan sedang bingung. Seperti biasa, istrinya menyapanya dan menanyakan apa yang terjadi. Dia menjawab jika Fiona akan tinggal bersama mereka sementara waktu. Lalu dia juga bercerita tentang penolakannya terhadap pekerjaan supervisor di perairan Afrika Utara. Dia merasa bimbang karena dia tidak bisa meninggalkan anak-anak Katwe. Dan dia berkata mungkin keputusannya itu membuat hidup keluarga kecilnya agak sulit. Tapi istrinya sangatlah pengertian. Dia selalu mendukung apa saja yang suaminya lakukan. Karena melakukan hal yang terbaik untuk anak-anak Katwe adalah tugas keluarganya juga, kata istrinya. 2011 akhirnya datang juga. Terlihat Fiona bersaudara akhirnya bersekolah. Telah lama Fiona tak pulang, ibunya sangat merindukannya. Robert pun memberitahu Fiona agar dia menengok ibunya. Akhirnya Fiona mendatangi ibunya di pasar. Melihat Fiona, Harriet langsung memeluk putrinya. Are you my daughter? Yes, Mama, yeah. Singkat cerita, tibalah babak final dari kejuaraan catur nasional Rabushenyi. Terlihat Fiona yang didampingi Robert dengan membawa patung Queen kecilnya. Di sana terlihat ibu dan saudaranya menjadi supporter untuk Fiona. Pertandingan Fiona Mutesi dengan Christina Maganda saling berhadapan untuk memenangkan juara satu kategori wanita. Ketegangan pun dimulai. Dan singkat cerita, Fiona memenangkan pertandingan dengan mengubah pion menjadi ratu. Kemenangan Fiona disambut meriah oleh Katwe. Dan film pun belum selesai. Keesokan harinya di tahun 2012, Brian dan Fiona mengajak Harriet naik mobil untuk memberinya kejutan. Harriet tidak sabar, ingin tahu apa yang sebenarnya ingin ditunjukkan oleh anak-anaknya. Berhentilah mereka di tempat yang sangat sejuk dan rimbun. Ternyata Fiona memberikan rumah yang ia janjikan dahulu. Harriet terharu dan memeluk Fiona. Terlihat pula Nike yang menggendong bayinya di luar rumah baru mereka. Dan film pun berakhir. Di tahun 2016, Fiona mendaftar kuliah. Robert menjadi direktur kegiatan olahraga, instruktur FIDE internasional, dan wasit internasional. Dan dia terus bermain sepak bola. Harriet kini bertani untuk memberi makan anak-anaknya dan cucu-cucunya dari Nike. Brian melatih catur di Kampala dan belajar menjadi teknisi listrik. Nike menjual garam dan menjadi penata rambut. Sedangkan Richard kini sudah besar dan meneruskan pendidikannya. Yaudah guys, segitu aja. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa support channel ini agar terus berkembang. Sekian, bye-bye.